ternyata wah jauh sekali. Berangkat jam 1 pagi sampai di Pulau Sapeken jam 2 pagi. Jadi total 24 jam saya berada di kendaraan. Ini adalah pengalaman pertama kali saya melihat secara langsung operasi sesar di kamar operasi. Di sini saya bisa ikut berpartisipasi dalam menjadi asisten operator. Kita itu semua belajar dari nol dan dibimbing dari ahlinya langsung. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Ini adalah sebuah hal yang sangat asik dan menyegarkan karena setiap hari kan kita biasanya terjebak rutinitas di rumah sakit ya. Selama saya kurang lebih 2 minggu di sini berkesempatan untuk datang ke 3 pulau. Jadi yang pertama ada Pulau Sapeken, terus kemudian Gili Genting, dan yang terakhir adalah Giraja. Sebenarnya saya itu sudah tertarik untuk ikut RSTK itu semenjak sebenarnya awal berdiri itu saya MC-nya, tapi di tahun 2019 saya sempat pergi ke arah non klinisi sampai detik ini sih sebenarnya. Jadi sudah lama sih nggak jadi dokter, nggak pegang pasien gitu. Dan kebetulan di RSTK mendapat kesempatan untuk mengorok kenangan-kenangan indah itu untuk kembali lagi menjadi seorang dokter yang bisa menangani pasien. Jadi sebenarnya dari tahun 2019 sudah pengen ikut, terutama ekspedisi RSTK yang menuju ke NTT. Akhirnya baru sekarang nih dikasih kesempatan untuk menuju ke Pulau Madura, dan ternyata wah jauh sekali. Saya kira ternyata di Pulau Madura, tapi ternyata di ujungnya gitu. Jadi merupakan pengalaman yang nggak akan terlupakan. Dari Surabaya berangkat jam 1 pagi sampai di Pulau Sapeken jam 2 pagi. Jadi total 24 jam saya berada di kendaraan. Mulai dari bis, pindah ke kapal satunya lagi, dan baru sampai. Kita lagi jalan-jalan mau memutari Pulau Sapeken. Sebenarnya masing-masing ada kesulitan dan pengalaman masing-masing, tapi yang paling berkesan itu sebenarnya Sapeken sih, pulau pertama. Gitu. Kenapa? Karena pulangnya paling jauh, terus ya makan ikan terus, terus pasiennya itu banyak ya, jadi kerasa aja di situ, dan kasusnya juga banyak. Dan uniknya dia bukan bahasa Madura, bukan bahasa Jawa, tapi bahasanya bahasa Bugis ya kayaknya. Di Sapeken sendiri ini adalah suatu tempat kepulauan di mana ada 23 pulau dengan kurang lebih ada 50.000 warga. Dengan yang telah saya amati yaitu banyaknya kasus hipertensi dan stroke di sini, yang kemungkinan saya curigai adalah karena adanya makanan pokok dari warga di sini yaitu ikan laut, dan kebiasaan untuk menyelam, free diving, dan menjadi nelayan. Kondisi kesehatan terutamanya pada bagian gigi dan mulut masyarakat sekitar Pulau Sapeken dan Gili Genting cukup baik, pada dasarnya cukup baik. Namun memang ada beberapa kasus-kasus yang membutuhkan sedikit pelayanan spesialistik yang tidak bisa dikerjakan pada umumnya, mungkin seperti dengan fasilitas yang berada di puskesmas atau dengan dokter gigi pada umumnya. Kasus yang menarik menurut saya dalam kesempatan pelayaran kali ini itu adalah bagaimana kami menjumpai kasus-kasus obstetri yang banyak ya, secara kasus relatif banyak dan dengan komplikasi terutama pada bayi yang dilahirkannya.
Jadi di sini kita tadi sempat menemui 2 kasus yang cukup mengena sehingga membutuhkan teamwork dari dokter pediatri dibantu juga oleh dokter-dokter yang lain termasuk kita anestesi dalam menyelamatkan ibunya dan bayinya. Yang paling berkesan selama di RSTK itu sebenarnya pengalaman pas harus RJP neonatus di kamar OKA itu ya. Mungkin kita tahu prakteknya, tapi pas kenyataan di situ tuh beda banget karena ya ada keterbatasan dan lainnya. Ada pasien bayi yang memang tidak bisa kita tolong karena memang kondisi awalnya sudah lebih buruk, tapi ada juga yang lebih melegakan kita bahwa ada bayi yang kondisinya bisa kita tolong dan akhirnya kembali pulang dengan ibunya ke rumah sakit awalnya itu dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada saat baru saja dilahirkan. Selama 1 minggu terakhir, saya telah menolong kurang lebih 5 persalinan yang harus dilahirkan dengan operasi atau bedah sesar. Yang paling beda ketika kita beroperasi di kapal adalah kita harus siap mempertimbangkan bagaimana kestabilan kita pada saat di meja operasi. Badan kita boleh goyang, kaki kita boleh goyang, tapi tangan harus tetap stabil karena disitulah kita harus bisa fokus untuk menyelesaikan tugas kita sebagai seorang surgeon. Jadi memang rasanya agak pusing pada awalnya, tapi alhamdulillah berkat beberapa masukan dari teman-teman saya harus minum antimo misalnya atau antimual sebelum operasi, alhamdulillah bisa tertangani dengan baik. Kasus yang menarik di sini kami melakukan operasi open prostatectomy yang mana sudah kita jarang dapati di rumah sakit pusat dan kami bisa mengerjakannya di rumah sakit Terapung Satria Airlangga. Apa yang menarik? Yang menarik karena tidak menggunakan alat-alat canggih yang mana biasanya dikerjakan di rumah sakit rujukan terakhir. Ya, jadi ERAX itu adalah singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Section. Itu adalah sebuah metode di mana tujuannya adalah untuk mempercepat masa pemulihan dan mobilisasi dari pasien-pasien, terutama ibu hamil ya. Metode ERAX ini saya pikir awalnya hanya bisa diterapkan di rumah sakit perkotaan, tapi ternyata di sini pun di RSTKA dengan fasilitas yang terbatas itu sangat bisa dilakukan dan sangat penting untuk dilakukan karena terkait dengan transportasi pasien yang dibutuhkan cukup cepat. Ini adalah pengalaman pertama kali saya melihat secara langsung operasi sesar di kamar operasi. Awalnya saya memang sangat takut darah dan tidak terlalu suka melihat hal seperti itu. Tapi setelah saya melihat secara langsung, saya bisa merasakan bagaimana perjuangan seorang dokter dan perjuangan seorang ibu dalam melahirkan seorang anak. Jadi yang biasanya kalau di kapal RSTKA, mulai pagi hari yang pasti ya dari jam 6 sampai jam 7 itu semua orang harus bangun, harus mandi, sudah siap bersih. Nanti harapannya jam 8 kita bisa berkumpul di ruangan yang ada di depan mata saya untuk melakukan morning report untuk koordinasi. Biasanya sih ada pembagian nih, ada 2 tim. Jadi ada 1 tim yang menuju ke puskesmas dan 1 tim yang akan mengoperasikan ruang operasi yang ada di bawah sini. Terus kemudian nanti start dari setengah 9 mungkin kita split up into 2 teams. Nah dari situ dari yang puskesmas akan mungkin ke daratan menuju ke puskesmas di pulau tersebut, dan yang 1 tim lagi adalah sudah mulai mengoperasikan dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas untuk pengoperan dari pasien dari daratan menuju ke rumah sakit terapung untuk melakukan tindakan operasi yang dibutuhkan. Nah biasanya sih operasinya kalau tepat waktu ya mulai dari jam 9 kadang-kadang bisa molor sampai jam 10. Jadi hampir ya bisa dibilang lumayan melelahkan ya, tapi itu menjadi suatu pengalaman tersendiri karena di sini melakukan operasi dengan ditemani dengan ombak-ombak yang membuat kita kalau mandi tiba-tiba kayak nggak bergerak tapi kok kayak bergoyang gitu kan. Nah itu adalah pengalaman yang nggak bakal dilupain. Nah terus nanti kalau misalnya udah selesai tuh malam hari biasanya kita bonding bareng, mungkin nonton atau cerita-cerita, dan yang pasti di sini banyak makanan, disediain makanan oleh
chef ya kan, Chef Chandra, enak makanannya. Bagi kalian yang tertarik jadi dokter spesialis bedah, di sini bisa banget belajar dari mulai prepping alatnya, sterilin alatnya, terus kemudian alatnya macamnya apa aja, sampai jadi asisten operasi dan bahkan bisa jadi operator untuk tindakan bedah minor. Itu pasti kalian nggak dapetin selama kalian koas ya Kak sih? Perbedaannya dengan di rumah sakit itu, kalau kita di rumah sakit sesuai dengan sistem, biasanya kita operasi di tempat datar dengan tempat yang nyaman dan semuanya sudah terkonsep, udah punya bagian masing-masing. Tapi kalau di RSTKA ini kita semua multifungsi, kita ngeset, kita segala macam kita mempersiapkan. Kita mempersiapkan kebutuhan untuk operasi, baik dari kasa, alat-alat instrumen, dan kelengkapan BHP di kamar operasi, dan melayani dokter operator baik bedah maupun objin untuk melancarkan setiap tindakan pembedahan yang kita lakukan. Saya sendiri saat masa sekolah, yaitu 2 tahun koas itu kebanyakan offline online, sedangkan selama 12 hari di sini pengalaman saya jauh lebih banyak daripada saat saya melakukan koas waktu itu. Menjadi asisten operator, kemudian saya juga mendapat banyak sekali ilmu-ilmu baru, terutama juga membantu Oka di dalam kapal. Itu merupakan suatu pengalaman yang sangat-sangat tidak mungkin didapatkan banyak orang. Menjadi apoteker di Pulau Sapeken memang agak sulit, terutama dalam hal perbedaan bahasa. Ketika kita memberikan obat, pasien harus paham dan mengerti bagaimana cara menggunakan obat tersebut. Namun dengan kesabaran dan bantuan dari tenaga kesehatan yang ada di sana, membuat saya bisa melakukan konseling obat dengan baik. Kenapa alasan dokter umum yang baru lulus fresh graduate atau post isip untuk masuk jadi relawan RSK UNER ini? Salah satunya karena mungkin dulu waktu kita masih koas atau waktu semasa internship masih belum banyak pengalaman ya, entah itu pelayanan di puskesmas atau pelayanan tentang perbedahan. Itu mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman ya, karena di sini kita itu semua belajar dari nol dan dibimbing dari ahlinya langsung, entah itu dari konsulen bedahnya, entah dari perawat-perawat OK yang lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadi enaknya itu di sini tuh semuanya kita sebagai relawan di sini statusnya sama ya. Ambil sambalnya gini. Tuh. Harus itu terima kasih, saya duluan. Jadi saya sangat bersyukur sekali, ini adalah sebuah hal yang sangat asyik dan menyegarkan, karena setiap hari kan kita biasanya terjebak rutinitas di rumah sakit ya, tapi dengan berpartisipasi di RSTKA ini segala kepenatan itu bisa hilang. Jadi sebenarnya di sini nggak hanya tertutup buat Erlangga aja ya. Kita dari semua banyak pihak, siapapun, universitas manapun, kalau mau gabung boleh banget untuk gabung. Itu sih pengalaman yang nggak akan terlupakan, karena jauh dari rumah, terus kemudian hidup bener-bener di tengah lautan. Saya rekomendasikan teman-teman yang nggak kerja full time, yang sukanya ngelencer seperti saya, freelancer. Ya pokoknya ini udah ada tabungan lah ya di buku rekening. Nah kalian mau berlibur mungkin ya sambil hidup bermanfaat dan bisa connect with people again, disinilah jawabannya.